Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi mohon izin Bapak Ibu mungkin di kesempatan siang hari ini karena urgen sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pak Dirjen bahwa nanti tanggal 1 Juli kita harus melaunching beberapa perubahan-perubahan yang memang drastis dan signifikan. Tadi kalau Pak Sofan sudah menyampaikan terkait dengan perubahan angka kredit dosen. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan penguatan Bapak Ibu bagaimana caranya menuju PTNBH unggul dan berkelas dunia. Tadi mungkin Bapak Ibu di sesi kebijakan di awal itu sudah jelas disampaikan bahwa Mas Menteri mendorong perguruan tinggi supaya menjadi PTNBH. Supaya tadi ditunjukkan di awal bahwa ketika PTNBH kita dari kementerian akan memberikan berbagai pendanaan insentif supaya lebih fleksibel. Nah tentunya kami ini saat ini ada 125 PTNBH Bapak Ibu, dari 125 PTN, baru 16 yang resmi menjadi PTNBH. Insya Allah 5 lagi dalam waktu 1-2 bulan, mudah-mudahan 1 bulan ini bisa sesegera mungkin akan keluar 5 PTNBH yang baru dan nanti akan diikuti dengan PTN yang lain. Nah ini Bapak Ibu ada isu mungkin Bapak Ibu saat ini menerima draft RUU Sisdiknas. Kalau Bapak Ibu membaca RUU Sisdiknas ini adalah apa? Semua amanatnya harus di PTNBH-kan. Tapi kan PTNBH tidak hanya merubah dalam artian dokumen dari PTN BLU menjadi PTNBH. Nah oleh karena itu kami harus mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah saya akan menyampaikan beberapa hal kami dari kelembagaan bagaimana caranya supaya landing Bapak Ibu itu betul-betul menjadi PTNBH yang sesuai. Bukan berarti nanti PTNBH-nya PTNBH kelas 2, kelas 3. Oh beda ya PTNBH yang baru sama PTNBH yang dalam tanda kutip sukarela. Jadi kalau Bapak Ibu yang sebelumnya kan ada yang sukarela, ada yang terpaksa dan dipaksa gitu loh. Nah ini yang supaya secara secara kualitas itu tetap terjaga. Next slide. Nah Bapak Ibu sebelum nanti saya ke penguatan kelembagaan, izin saya karena ini harusnya tempatnya Pak Faisal, kebetulan Pak Faisal sudah lebih dahulu ke Paris untuk pertemuan G20. Saya ingin menyampaikan, belum nyambung ya antara paparan ini sama sininya ya? Mohon mungkin? Ya slide-nya mohon, ini yang ini kok sudah betul. Nah ini makanya tadi saya pikir kok nggak nyambung-nyambung. Oke baik Bapak Ibu ini oke baik. Jadi Bapak Ibu saya hanya menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab Pak Faisal, tapi ini juga satu kesatuan. Tadi kalau Pak Sofan itu akan menyampaikan kebijakan baru terkait dengan angka kredit dosen yang akan memberikan kemudahan. Nah lebih ekstrim lagi adalah Bapak Ibu kalau bisa mulai 1 Januari 2023 kenaikan PAK Bapak Ibu itu tidak perlu mengusulkan. Tahu-tahu dapat notifikasi lewat WA, Bapak sudah layak jadi lektor kepala, Bapak sudah layak jadi guru besar. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kami saat ini sudah bekerja keras dari tahun 2016 menyiapkan berbagai sistem. Sebetulnya tanpa Bapak Ibu mengusulkan dan yang lainnya, tanpa sadar saat ini kan tadi sudah di launching sehari ini adalah Sinta versi 3 Bapak Ibu. Dengan Sinta 3 ini Bapak Ibu lihat masing-masing namanya, lihat Sinta metriknya. Saya sudah punya publikasi di Trindex Scopus, saya punya publikasi nasional di Sinta berapa, saya sudah punya karya dan yang lainnya, saya sudah ada karya-karya ini. Bapak Ibu sudah otomatis semuanya kalau ada di situ sudah langsung ada keluar penilaiannya. Sehingga tinggal apa? 2 dharma ada di sini, ada di Sinta versi yang baru, tinggal dharma yang lainnya, dharma terkait dengan pengajaran yang nanti ada di sisternya Pak Sofan itu. Nah ini semua akan diintegrasikan. Jadi ini yang mohon sekali Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dosen di tempatnya masing-masing. Karena saat ini kami lihat kurang lebih baru 60% optimalisasi data masing-masing. Jadi di Sintanya sudah ada Scopusnya tapi belum ada data-data nasional di Garuda, data-data di Web of Science. Sehingga Bapak Ibu yang paling memungkinkan saat ini adalah cuma 2 hal. Taat dan patuh kepada pemenuhan data. Nah saat ini data tidak perlu lagi input Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu sampaikan kembali Sinta 3 sudah lahir, itu diupdate semuanya. Ketika sudah diupdate Bapak Ibu mau naik jenjang jabatan sudah otomatis. Bapak Ibu pun juga kalau ada pelanggaran akademik itu juga sudah otomatis akan terdeteksi secara mudah Bapak Ibu. Sehingga ini sistem-sistem ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Next lagi dari mulai
Bima, Bapak Ibu, nah Bima ini adalah reinkarnasinya dari Simlin-Intapmas. Supaya apa? Supaya kan banyak keluhan Pak ini ketika diakses semua kredit dan yang lainnya, ini sudah lebih semut lagi supaya memfasilitasi dari mulai pengusulan sampai monitoring sampai hasil-hasil sampai pembiayaan ada semua di Bima. Jadi kami ingin tekankan kepada Bapak Ibu, mohon ini tools-tools yang ada saat ini bukan berarti jadi beban, tapi jadi memudahkan pekerjaan Bapak Ibu karena misinya juga berbeda. Next lagi. Nah ini mungkin next bisa lanjut. Nah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Sinta versi yang baru itu memang dimungkinkan login. Kok berbeda ya dengan yang lama? Nah silakan Bapak Ibu itu harus login dengan menggunakan akun masing-masing. Karena apa? Kenapa harus login? Di dalamnya itu kami saat ini sudah membiayai akses untuk ke Scopus, akses ke Web of Science, akses ke QS dan yang lainnya. Kalau tidak login kami nanti akan terkena masalah copyright dan yang lain-lainnya. Nah oleh karena itu kalau Bapak Ibu lihat di Sinta luar saat ini kok belum ada apa-apanya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah login, Bapak Ibu akan mulai terpetakan kinerja kita secara internasional, secara nasional, secara institusi, secara individu. Oleh karena itu apa Bapak Ibu, silahkan, ini karena bukan sesi teknis, saya cuma mengingatkan kembali. Sinta 3 hari ini sudah dirilis secara resmi, tidak lagi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Yang ada adalah Sinta. Mohon Bapak Ibu dilakukan updating secara berkala dan dilihat apa sih perbedaannya yang baru saat ini. Next lagi. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu bisa dilihat fitur-fitur yang baru. Next lagi. Next slide. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat sebaran peta dari mulai Aceh sampai Papua, kinerja masing-masing provinsi, kinerja masing-masing perguruan tinggi, baik data publikasi, data penelitian, data pengabdian dan yang lainnya itu secara real time. Bapak Ibu bisa lihat di Sinta. Next lagi. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi terkait dengan penelitian pengabdian karena ini titipan dari Pak Faisal, ini saya masuk ke penguatan kelembagaan. Kami sudah berubah dari yang namanya Silem Karma saat ini ke Siaga Bapak Ibu. Dari hulu ke hilirnya, dari mulai perizinan perguruan tinggi, perizinan prodi sampai kepada analisis untuk bisa menjadi world class sudah kami siapkan Bapak Ibu. Termasuk juga Bapak Ibu ada namanya early warning system yang disebut dengan PINDAY. Bapak Ibu akan tahu, oh ini rapot saya hijau, kuning, merah. Kalau merah wah hati-hati, kalau kuning berarti Bapak Ibu apa yang harus diperbaiki. Nah kalau hijau berarti Bapak Ibu sudah aman, nanti ada papan informasi dan data institusi dikti. Kemudian dashboard visualisasi data, ini maksudnya adalah apa? Nanti Bapak Ibu sebelum membuka prodi, Bapak Ibu tolong lihat kejenuhannya. Di prodi di daerah tertentu bisa jadi sudah banyak prodinya. Mahasiswanya ternyata tidak ada lagi peminatnya. Kemudian sebaran per juta penduduknya, kami menyiapkan ini semua. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin jadi world class, penilaian IKU, ada izin kerjasama perguruan tinggi, double degree, dual degree, joint degree, ada juga beasiswa Kementerian Negara Berkembang, ada izin belajar mahasiswa asing. Semua kami siapkan itu secara transparan dan online, mohon dimanfaatkan, termasuk juga berbagai insentif yang kami sudah siapkan. Dan terakhir Bapak Ibu ada yang disebut dengan perguruan tinggi kelas dunia. Next lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang di Sinta ini, kalau Bapak Ibu buka ada namanya WCU Analysis, World Class University Analysis. Kami bekerja sama dengan QS, itu supaya apa? Supaya memetakan setiap perguruan tinggi, saya kelebihannya di indikator yang mana, kekurangannya ada yang di mana, apa yang harus saya perbaiki. Saya bisa membandingkan nggak antara ITB dengan UI, antara UNESA dengan UNS. Bahkan ekstrimnya Bapak Ibu nanti di benchmark bisa membandingkan saya contohnya UGM dibandingkan dengan MIT, apa kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu bisa lihat tidak seramanya Bapak Ibu tuh merah. Bisa jadi ada hijaunya. Nah silakan Bapak Ibu membaca data, peta ini adalah real time. Kami ambilkan dari QS, kami ambilkan dari Saifal dan berbagai database sehingga Bapak Ibu yang arahnya ingin ke WCU sudah bisa mulai dari sekarang ini. Nah Bapak Ibu perlu kami sampaikan dari 4.500 perguruan tinggi yang punya potensi PT yang menuju world class saat ini ada 100. Nah oleh karena itu kami sudah mengirimi surat kepada Bapak Ibu, di surat kami sampaikan Bapak Ibu ini sudah terdata di 100 yang memang bibit-bibitnya ada. Mohon dilengkapi.
Nah, secara apa? Secara manual. Kalau yang Bapak Ibu sudah masuk ke QS, itu kami ngambil datanya dengan QS. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang masih belum ada di QS dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa melengkapinya manual, kami nanti akan sinkronisasi dengan pihak QS secara bertahap. Sehingga target kami adalah apa Bapak Ibu? Dari 100 perguruan tinggi yang ada, bisa jadi 30 perguruan tinggi secara bertahap 2 tahun ini bisa masuk ke pemeringkatan dunia. Saya yakin kita bukan tidak mampu atau tidak bisa, hanya belum tahu caranya. Oleh karena itu mohon nanti dimanfaatkan WCU analisis ini, tim kami nanti akan mendatangi Bapak Ibu secara bertahap supaya apa? Supaya data-data terkait dengan WCU analisis apa saja parameter dan indikatornya bisa betul-betul Bapak Ibu optimalkan. Next lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir yang perlu disampaikan karena ini yang menjadi PR terbesar buat kami adalah apa? Bagaimana caranya kami menyiapkan PTN yang BLU, yang PNBP atau Satker bisa segera di PTNBH-kan. Arahan Mas Menteri adalah ayo PTNBH, ayo PTNBH. Tapi kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Kemudian RUU Sisdiknas mengamanatkan semua PTN jadi PTNBH. Tapi lagi-lagi kita harus mempersiapkan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu ada 5 indikator untuk bisa menjadi PTNBH Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan Tridharma yang bermutu. Ini ada jabaran-jabarannya yang nanti Bapak Ibu harus persiapkan. Yang kedua adalah tata kelola yang baik. Jadi Bapak Ibu sudah efektif dan efisien dalam mengelola perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tentunya yang disampaikan Mas Menteri dan yang hari ini adalah terkait dengan kelayakan finansial. Tentunya dengan menjadi PTNBH bukan berarti kami lepas tangan. Kami harus memfasilitasi semua sampai bisa Bapak Ibu berdiri sendiri betul-betul secara otonom. Kemudian yang keempat, tadi Mas Menteri sudah menekankan dengan Bu Menteri bahwa dengan menjadi PTNBH bukan berarti harus meningkatkan UKT, meningkatkan dari mahasiswa. Nah dengan menjadi PTNBH Bapak Ibu harus betul-betul menjalankan tanggung jawab sosial. Beasiswa itu 30% harus betul-betul dari yang tidak mampu. Kemudian Bapak Ibu pun juga yang kelima berperan dalam pembangunan perekonomian. Apa maknanya? Bapak Ibu boleh membuat unit-unit usaha, boleh membuat sektor-sektor bisnis. Tapi dalam artian itu untuk menunjang ke kehidupan kampus Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu lebih otonom. Jadi Bapak Ibu saya masih harus punya PR, tapi tidak mungkin ujuk-ujuk semuanya jadi PTNBH. Oleh karena itu Bapak Ibu kami lakukan secara bertahap. Next lagi. Next slide. Jadi Bapak Ibu dalam waktu 2 tahun saat ini Bapak Ibu yang sudah PTNBH 16, nanti bulan ini jadi 21, ada 33 PTN BLU yang kami akan transformasikan menjadi sesegera mungkin dalam waktu 2 tahun menjadi PTNBH. Kemudian ada 76 PNBP. Nah sampai kalau ekstrimnya adalah kalau tidak bisa menjadi PTNBH, bisa-bisa kampus Bapak Ibu menjadi kampus cabangnya yang sudah menjadi PTNBH. Itu kalau Undang-Undang Sisdiknas sudah diketok palu Bapak Ibu ya. Ini masih satu step. Jadi ini saya sampaikan saja ke Bapak Ibu di dalam amanat di Undang-Undang Sisdiknas yang nanti sedang disusun. Bapak Ibu semua PTN harus menjadi PTNBH. Ketika sudah tidak jadi PTNBH, maka dia menjadi bagian cabangnya. Sehingga pilihan ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jadi PTNBH atau bagian dari, tadi sambil bercanda di luar dengan Bapak Rektor, bagian mungkin PTNBH-nya UNESA ya. PTNBH-nya ITB yang dekat kan kayaknya gimana gitu lah. Udah mandiri kemudian jadi kampusnya cabang. Nah ini bagaimana caranya kami secara bertahap. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, next slide. Kami menyiapkan namanya PTNBH Analytics. Jadi PTNBH Analytics ini kami akan rilis di tanggal 1 Juli. 1 Juli adalah apa? Semua kami siapkan data-datanya yang terintegrasi. Jadi jujur saja Bapak Ibu ketika ada proposal PTNBH, masuk itu tebal-tebal Bapak Ibu. Asumsinya adalah semakin tebal proposal pasti akan diterima PTNBH-nya. Nah yang tipis itu nggak terima. Nah itu adalah saya tidak mau kebayang Bapak Ibu setahun ini kita tahun yang lalu 5 PTNBH masuk. Ini ada 30 harus menyiapkan dokumen yang banyak sekali. Nah kami tidak mau Bapak Ibu menjadi mengarang indah. Nah oleh karena itu kami menyiapkan namanya PTNBH Analytics. Apapun data-data yang ada dari mulai PDDikti, data Kementerian Keuangan, semua 5 aspek itu kalau bisa kami sudah siapkan. Tinggal Bapak Ibu konfirmasi data ini sesuai enggak dengan yang Bapak Ibu sudah sudah lihat di dalam PTNBH Analytics. Kalau tidak sesuai, ayo kita sinkronisasi ke dalam sistem-sistem yang ada. Kalau memang belum, nanti kami berikan kesempatan untuk manual. Nah, nanti Bapak Ibu target kami setelah 1 Juli ini dirilis, kami akan lakukan pendampingan kepada Bapak Ibu mungkin selama 1 sampai 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan data terisi semua, kami berikan kesempatan. Nanti di bulan ketiga Bapak Ibu saya akan melihat data. Dari 33 yang realistis,
paling cepat bisa maju ke PTNBH, mana PTN-nya. Nah oleh karena itu ketika sudah siap, oh ini kayaknya dari data kami, dari 33 ini peringkat 1, 2, 3, 4. Yang memang sudah siap kami dorong dulu. Sehingga nanti yang paling belakangan berdasarkan data ini ya terakhir dia masuk ke PTNBH-nya. Sambil Bapak Ibu juga tahu kelebihan saya ada di mana, kekurangan saya ada di mana. Nah ini yang Bapak Ibu betul-betul harus kami persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau kemarin itu yang 5 PTN yang sekarang nunggu peraturan pemerintahnya itu adalah sukarela, tidak ada paksaan. Nanti itu adalah terpaksa dan dipaksa Bapak Ibu ya. Ini apalagi kalau sudah diketok palu. Sehingga saya sebagai direktur kelembagaan ya tugasnya itu Bapak Ibu untuk mengayomi Bapak Ibu atau melayani Bapak Ibu di PTN itu cuma 2. PTNBH didorong jadi world class. Yang belum PTNBH didorong supaya bisa menjadi PTNBH. Nah inilah yang kami akan lakukan setahap demi tahap. Tapi kami mohon Bapak Ibu kita kerjasamanya dalam artian tadi mengoptimalkan sistem-sistem yang ada. Supaya kami bisa tadi menyelesaikan tugas-tugas kami. Kalau dari target itu 2 tahun. Itu kami harus menyiapkan yang sudah BLU menjadi PTNBH. Bagaimana yang belum menjadi BLU? Itu tentunya harus kami lakukan percepatan. Karena tidak mungkin itu dari PTN PNBP atau Satker loncat menjadi PTN PNBP. Karena BLU itu adalah pemanasan Bapak Ibu. Kalau PTN PNBP kan kakinya masih diikat 2 ya. Kalau BLU kakinya diikat 1. Begitu sudah PTNBH dua-duanya dilepas. Nah begitu sudah dilepas ini ya sudah itu akan lihat. Nah ini kami akan lihat dan akan mendorong Bapak Ibu semua PTN yang ada saat ini baik dari PNBP maupun BLU supaya bisa menjadi PTNBH. Intinya adalah supaya kemandirian dan paling penting adalah bisa meningkatkan penjaminan mutu terutama menjadi kampus unggul dan berkelas dunia. Itu yang kami harapkan. Jadi sekali lagi bukan komersialisasi pendidikan tinggi, tapi pendidikan tinggi dituntut untuk bisa mandiri untuk menyiapkan SDM tadi yang unggul. Nah, ini yang mohon maknanya pun juga Bapak Ibu bantu. Sekali lagi yang ada beredar saat ini adalah komersialisasi. Padahal ini adalah bukan komersialisasi pendidikan tinggi, tapi ingin membangun otonomi supaya Bapak Ibu bisa lebih lebih mapan, lebih mandiri dan lebih unggul ke depannya. Itu mungkin beberapa isu-isu yang terbaru yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon Bapak Ibu kerjasamanya mengupdate semua sistem-sistem yang ada saat ini. Kemarin ketika ada IKU pengumuman dan yang lainnya persiapan banyak sekali yang komplain-komplain karena apa pengambilan datanya mulai tanggal sekian beda berdatanya. Nah ini karena ketaatan dan kepatuhan kepada data. Sekali lagi sistem-sistem ini tolong dioptimalkan oleh Bapak Ibu untuk memudahkan pekerjaan. Bukan berarti yang seperti meme-meme yang ada di masyarakat saat ini menyulitkan pekerjaan atau menjadi beban Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.